Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 November 2023 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun Daily Fresh Juice yang ke-11. Doa dan harapan saya semoga Daily Fresh Juice terus terbit setiap harinya untuk menyegarkan jiwa-jiwa yang haus akan santapan rohani. Hari ini gereja mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37 tentang kapan waktunya anak manusia akan menyatakan dirinya, yaitu pada saat kedatangannya kali kedua kelak. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot pergi dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan merupakan lanjutan dari bacaan Injil kemarin, yaitu tentang jawaban Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi yang menanyakan kapan kerajaan Allah akan datang. Orang-orang Farisi ini dikenal sangat religius. Mereka mempelajari hukum Taurat dengan seksama dan berusaha mematuhinya. Mereka kepo, katanya kerajaan Allah akan datang di dunia ini, tapi kapan dan di mana lokasinya? Lalu mereka pun menanyakan hal ini kepada Yesus. Jawaban Yesus membuat mereka semakin kepo lagi. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, dan orang-orang Farisi itu tidak akan dapat melihatnya. Terlebih lagi ketika Yesus mengumpamakannya sama seperti kedatangan air bah di zaman Nabi Nuh atau pemusnahan kota Sodom dan Gomora di zaman Lot, keponakan Nabi Abraham. Mereka menjadi semakin bingung ketika Yesus menambahkan, "Sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Saya jadi teringat doa yang dipanjatkan Yesus kepada Bapanya. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Matius bab 11 ayat 25. Orang-orang Farisi boleh dibilang adalah orang-orang bijak dan pandai. Tuhan menyembunyikan rahasia kedatangan kerajaan Allah dari mereka, tetapi menyatakannya kepada orang kebanyakan, yaitu orang-orang kecil yang percaya kepada Yesus. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus telah diajarkan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu telah datang. Tidak berupa wujud fisik bangunan, melainkan wujud spiritual yang berada di dalam hati kita. Mungkin boleh dibilang semacam miniatur dari kerajaan surga, kita menyebutnya sebagai iman. Bagi kita yang percaya dan mematuhi ajaran-ajaran Yesus, maka kerajaan Allah akan tinggal di hati kita. Kita juga percaya jika Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dunia ini sebanyak 2 kali. 2000 tahun yang lalu Yesus datang untuk pertama kali dengan merendahkan dirinya menjadi manusia. Tentunya dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia melalui penebusan dirinya di kayu salib. Kelak, entah kapan waktunya, Yesus akan datang lagi untuk kedua kalinya. Kali ini Yesus akan datang dengan kemuliaannya untuk tujuan penghakiman. Yang percaya akan diselamatkan dan yang menolak akan dimasukkan ke dalam dapur api. Yang menjadi pertanyaan saya dan mungkin juga pertanyaan dari sebagian kita, apa betul kedatangan Yesus kali kedua kelak memang tidak dapat diketahui kapan waktunya? Seperti yang disampaikan oleh Yesus sendiri, seperti pencuri di malam hari, atau seperti yang ditulis pada Injil Matius bab 24 ayat 42. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Melalui bacaan Injil pada hari ini, sesungguhnya Yesus telah menyatakan kepada kita antara lain melalui kisah Nabi Nuh. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera dan sebelum air bah datang, Tuhan berfirman kepadanya, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Begitu pula ketika hendak memusnahkan kota Sodom dan Gomora, Tuhan mengutus 2 malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Malaikat itu berkata kepada Lot, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Sayangnya istri Lot tidak mematuhi perintah Tuhan. Ia menoleh ke belakang dan akhirnya tak terselamatkan. Di banyak contoh-contoh lain dapat kita lihat bahwa Tuhan memberitahukan tentang rencana yang akan dikerjakannya seperti kepada Nabi Nuh dan Lot. Pada bacaan Injil hari ini pun Yesus sudah menyampaikan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Orang yang berusaha memelihara nyawanya adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya memikirkan hidupnya saja sebagai satu-satunya yang perlu dipelihara. Maka sesungguhnya ia kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehidupan kekal di surga. Sebaliknya, orang yang mengabdikan hidupnya untuk kerajaan Allah dan sesama manusia, terlebih lagi mau mendahulukan kepentingan Allah dan sesama daripada kepentingannya sendiri, artinya ia akan menyelamatkan nyawanya, memperoleh kehidupan kekal di surga. Jika kita termasuk yang kehilangan nyawa, artinya kita selalu mendahulukan kerajaan Allah dan sesama manusia. Maka semestinya kita tidak perlu khawatir kapan akhir zaman itu akan tiba. Sebab pada waktunya itu kita akan berada di lokasi yang benar. Mungkin waktu itu kita sedang berada di peranginan di atas rumah atau sedang berada di ladang. Sehingga kita lolos dari malapetaka dan tidak kehilangan nyawa asal tidak menoleh ke belakang seperti istri Lot. Maksudnya tidak memberati harta duniawi, namun lebih daripada surgawi. Sebagai akhir dari perjumpaan kita kali ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, pengajaran dari putra-Mu hari ini telah memantapkan iman kami, bahwa pada waktunya kelak, di saat kedatangan Yesus Kristus, kami dapat menegakkan kepala kami untuk menyambut kedatangannya. Sebab pada waktu itulah kami percaya kalau kami akan berada di kerajaan surga dan hidup kekal di sana. Hanya kepadamu lah kami berharap dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 November 2023. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.